Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Sana Walaila dengan NIM 120221176 dari kelas SI 4502. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai Organization Change and Stress Management dari PT Gojek Indonesia. Dalam memenuhi tugas besar mata kuliah perilaku organisasi. Oke, jadi Organization Change and Stress Management PT Gojek Indonesia. Pertama, ada profil dari PT Gojek Indonesia itu sendiri. Apa sih PT Gojek Indonesia itu? Oke, PT Gojek Indonesia itu didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2010 yang awalnya merupakan layanan ojek yang menyediakan layanan transportasi melalui aplikasi yang terinstal di smartphone kalian. Selain itu, layanan transportasi Gojek juga menyediakan layanan antar makanan, pesan antar barang, tukang ojek pangkalan atau TOP, dan layanan lainnya yang dapat diakses melalui aplikasi Gojek. Lalu, pada tahun 2015, Gojek ini berhasil meraih penghargaan The Best On-Demand Service Provider dari Warta Ekonomi. Yang juga pada tahun yang sama, Gojek juga meraih penghargaan The Best Online Motorcycle Taxi Service Provider dari majalah marketing. Baik, selanjutnya ada visi dan misi dari PT Gojek Indonesia. Untuk visinya sendiri ini, bahwa PT Gojek Indonesia adalah dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, lalu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Surabaya dan beberapa kota besar di Indonesia pada saat itu. Sekarang berarti Gojek ini sendiri udah tersebar di seluruh negara Indonesia. Selanjutnya ada misi dari PT Gojek Indonesia itu sendiri. Yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Lalu yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, misi dari PT Gojek Indonesia adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Oke, selanjutnya ada tujuan dari PT Gojek Indonesia. Tujuan utamanya sendiri PT Gojek Indonesia ini yaitu menyediakan solusi yang efektif dan inovatif. Teman-teman juga mungkin udah ngerasain gimana sih dampak dari Gojek di Indonesia sekarang. Kita jadi apa-apa gampang, mau pergi gampang, mau makan gampang, mau nganter ini itu gampang gitu. Itu impact-nya udah cukup besar apalagi di Indonesia gitu kan ya teman-teman. Kayak gitu. Eh Tujuan dari PT Gojek yang lainnya itu sendiri itu ada banyak ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman eh apa namanya kayak ngelihat sekarang itu PT Gojek itu udah sangat maju banget. Jadi kalau misalnya teman-teman juga udah ngerasain sekarang banyak banget perubahan baru ada di PT Gojek gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang udah efektif dan inovatif, udah banget gitu. Jadi kalian juga nggak usah ribet dalam melakukan kegiatan sehari-hari karena udah ada Gojek itu sendiri kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada struktur organisasi dari PT Gojek Indonesia. Yang pertama ada direktur utama, yang kedua ada wakil direktur, lalu ada manajer atau koordinator bidang IT, lalu ada manajer, koordinator karyawan, front office and pemasaran, lalu ada manajer and core keuangan, lalu ada manajer core driver Gojek. Itu mereka dalam satu tingkatan yang sama pangkatnya kayak gitu. Terus lanjut lagi di bawahnya lagi ada karyawan, karyawan front office, karyawan akuntansi sama karyawannya driver ojek itu sendiri. Jadi ada karyawan di bidang IT yang ngurus bagian eh, core aplikasinya kayak gimana. Terus ada front office yang nyediain customer service, administrasi pemasaran dari Gojek itu sendiri. Lalu ada karyawan yang ngitung finance-nya dari Gojek. Terus sama ada driver ojolnya itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada nih komitmen Gojek untuk karyawan. Gojek ini punya punya komitmen untuk karyawan-karyawannya itu yang pertama memberikan pelatihan dan bimbingan yang memadai. Lalu yang kedua memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh mitra kerja. Kalau teman-teman ngerasain banyak banget nih kalau misalnya Gokar suka ngasih shield waktu COVID kemarin atau gak ngasih kayak masker, sanitizer gitu atau gak penutup kepala yang Gojek yang naik GoRide gitu supaya nggak langsung kena helm gitu.
Terus yang selanjutnya ada memberikan sistem pembayaran yang teratur dan tepat waktu. Dari yang aku tahu, kalau misalnya Gojek itu sering banget ngasih kayak promo-promo ke mitranya gitu. Kayak misalnya driver kalau misalnya nge-achieve penghargaan sebesar ini, nanti misalnya dia dapat promo untuk belanja di minimarket mana, kayak gitu. Jadi sebenarnya bagus untuk meningkatkan kinerja dari setiap mitra juga, kayak gitu. Selanjutnya ada perhatian Gojek pada manajemen stres meta kerja. Yang pertama ada pelatihan dan bimbingan terkait manajemen stres, itu penting banget ya teman-teman. Kita juga kalau misalnya kerja stres itu pressure-nya dari mana aja, nggak ngelihat dia itu siapa, dari mana, atau lagi ngapain. Eh, Bimbingan mengenai stres manajemen merupakan salah satu aspek yang menurut aku bisa banget membantu dalam kegiatan bekerja. Jadi nggak usah khawatir. Ya pasti stres ada, cuman karena ada manajemen stres, jadinya lebih bisa terwadahi. Jadi si stresnya itu nggak bikin kalian makin stres gitu. Oke, selanjutnya ada fasilitas kesehatan kepada mitra kerjanya. Oke, untuk itu, Gojek ngasih fasilitas kesehatan baik banget karena kalau misalnya mungkin ada yang butuh psikolog atau psikiater, Gojek juga ngasih fasilitas itu untuk fisik maupun mental, kayak gitu. Selanjutnya memudahkan finansial agar miter tidak terbebani dengan masalah keuangan. Kayak tadi, kayak kalau misalnya dia dapat bonus apa setelah nge-achieve sesuatu juga menurut aku, dengan hal kayak gitu juga bisa makin semangat untuk mitra ojolnya itu sendiri. Terus habis itu juga dengan uang yang keluar masuk secara struktural dan nggak pernah telat on time gitu. Kalau misalnya kayak gajian atau masuk kayak kalau GoPay kan nggak langsung masuk ke emang ojolnya ya. Menurut aku kalau misalnya itu cepet juga bisa ngebantu dalam kesejahteraan dari driver ojolnya itu sendiri. Oke, selanjutnya ada cara Gojek meningkatkan kinerja. Yang pertama itu pelatihan dan bimbingan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Oke, jadi eh, kita kan dikasih nih kayak kita sebagai pengguna dikasih untuk ngasih penilaian kepada ojolnya, ngasih penilaian pada restorannya, karena itu juga nantinya feedbacknya baik lagi untuk Mitra dan Gojek itu sendiri supaya mereka juga bisa ningkatin value masing-masing yang mereka punya kayak gitu. Jadi bakal jadi terus makin membaik. Lalu selanjutnya ada fasilitas yang memadai agar karyawan dapat bekerja dengan lebih nyaman dan efisien. Eh, Kalau misalnya ini mungkin kalau aku belum bisa ngerasain karena aku bukan driver ojolnya, tapi driver ojolnya sendiri harusnya dengan semua prospek yang ada atau fasilitas yang dikasih Gojek, diharapkan itu juga bisa terus ningkatin semangat dan kinerja dari ojol-ojol yang ada di Gojek itu sendiri. Lalu mengembangkan teknologi yang lebih canggih. Nah, yang ini nih Gojek tuh akhir-akhir ini sering banget update mengenai segala macam kayak sering banget rebranding, ganti logo segala macam atau kayak ngilangin apa namanya fitur, nambahin fitur kayak gitu, ngubah UI UX-nya itu tuh ngembangin teknologi supaya kayak lebih 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 bagus, lebih simple, lebih mudah gitu kan lebih mudah, lebih baik dan semakin ikutin perkembangan zaman juga lebih baik kayak gitu. Oke, selanjutnya ada Gojek menghadapi perubahan karena perkembangan teknologi. Oke, cara Gojek menghadapi perubahan karena perkembangan teknologi yang pertama, selalu melakukan inovasi dalam layanan ditawarkan. Teman-teman, sekarang Gojek pembayaran nggak cuma lewat GoPay, sekarang ada yang namanya eh, GoPay Coin, terus ada yang namanya GoPay Later, itu tuh beraneka ragam banget. Terus sekarang juga Gojek udah bisa di apa namanya integrate sama kartu debit atau kredit yang kalian punya kayak gitu kan berarti juga ngedukung dalam inovasi gitu terus-terusan. Kalau jadi semuanya gampang nggak dipersulit gitu kalau mau ngapa-ngapain. Terus yang kedua, berinvestasi dalam teknologi terkini. Gojek itu sekarang juga dia punya saham sendiri bareng Tokopedia gitu kan. Jadi Goto dan itu juga bagus dalam perkembangan teknologi. Selanjutnya ada melakukan kerja sama dengan perusahaan teknologi lain. Seperti yang aku bilang tadi juga sekarang Gojek udah banyak banget kerja sama. Contohnya adalah tadi sama Tokopedia dan mereka ngeluncurin saham. Terus habis itu juga di Tokopedia sendiri juga sekarang pembayaran udah bisa pakai GoPay kayak gitu. Atau GoPay Coin atau GoPay Later. Oke, kesimpulan dan sarannya sendiri untuk PT Gojek Indonesia adalah diharapkan untuk selalu bisa nge-provide si driver-driver yang ada gitu karena juga dengan nge-provide selalu struktur organisasi
kesejahteraan dari, driver ojolnya sendiri, terus tingkat stres yang ada pada driver ojol sendiri juga akan semakin rendah, dan kinerjanya juga akan semakin bagus kalau misalnya di-provide dengan baik dan diberikan fasilitas dengan baik juga gitu. Jadi nggak ada salahnya sama-sama win-win solution ngasih feedback yang baik, baik itu dari Gojek sendiri ke mitra ataupun mitra dan ke Gojeknya itu sendiri. Karena itu juga bakal sama-sama ngasih, eee warna nilai yang baru dan tambahan value ke masing-masing, baik ke mitranya dan ke Gojeknya itu sendiri. Untuk sarannya, mungkin, ditingkatkan terus aja dalam kinerja dan memberikan pelayanannya. Sejauh ini yang dilakukan PT Gojek Indonesia itu sudah dilakukan dengan baik, seperti itu. Mungkin, sekian dari saya, maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.